Halo semua, kami dari kelompok 10 yang menjelaskan hasil presentasi kami tentang Super App. Jadi, agenda presentasi kali ini mencakup tentang pengertian Super App, sejarah Super App, dan contoh Super App di Indonesia. Pertama dari saya, Rizky Ramadan, ingin presentasi tentang pengertian Super App. Super App adalah aplikasi yang menyediakan semua layanan dalam satu platform atau semua transaksi dari layanan dalam satu pintu. Pengguna tidak perlu berpindah platform untuk melakukan transaksi. Semua transaksi dilakukan dalam aplikasi. Tujuan menjadi Super App adalah memenuhi semua kebutuhan pengguna dan memenangkan pasar. Super App ini dianggap penting karena masyarakat membutuhkan kesederhanaan dan efisiensi. Sejarah Super App. Super App lahir di negara dengan populasi terbanyak, yakni Cina. Super App kemudian menyebar ke negara Asia termasuk Indonesia. Layanan pesan berbasis teks. Seiring berjalannya waktu, WeChat bertransformasi menjadi sebuah platform yang disebut-sebut sebagai kombinasi WhatsApp, Facebook, PayPal, dan aplikasi lainnya yang menggabungkan layanan media sosial dan pemesanan. WeChat terus berkembang dan berubah menjadi Super App yang menyediakan berbagai layanan baru untuk pelanggannya seperti games, kesehatan, pembayaran transportasi online, dan masih banyak lainnya. WeChat juga membuka diri terhadap pengembang teknologi lain bekerja sama dengan aplikasi sewa sepeda yaitu Mobike. Layanan Mobike sudah terintegrasi dengan platform pembayaran WeChat guna mempermudah penggunanya saat ingin menyewa sepeda. Fitur WeChat lain mengubah gaya hidup penggunanya adalah WeChat Pay. Menurut penelitian perusahaan riset pasar global asal Perancis, Ipsos, WeChat menguasai 16 triliun US dollar di pasar transaksi digital dengan pengguna mencapai 1 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Hai, kenalin nama aku Ari Kasana, aku dari kelompok 10. Di sini aku mau lanjutin presentasi dari teman aku. Selanjutnya, contoh Super App yang ada di Indonesia. Beberapa startup menganggap konsep Super App sebagai inovasi yang unik. Gojek, salah satu startup yang sukses di negara Indonesia, mendefinisikan Super App sebagai salah satu pintu yang didesain untuk menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi penggunanya. Ini sebagai penyandang gelar Dekakorn atau perusahaan yang valuasinya lebih dari 10 miliar US dollar. Gojek sudah berekspansi dari sebelumnya yang hanya sebagai layanan pemesanan transportasi menjadi aplikasi menawarkan layanan pengantaran makanan, pembayaran, finansial, servis alat rumah tangga, pijat, dan berbagai layanan hiburan lainnya. Pendiri Gojek, Nadiem Makarim, yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan, mengatakan bahwa Gojek layak disebut sebagai Super App atau aplikasi super. Menurut Nadiem, suatu aplikasi bisa disebut Super App ketika semua layanan diakses dalam satu PIN. Nadiem bahkan menyebutkan bahwa masyarakat sudah memiliki ketergantungan pada aplikasi Gojek. Untuk memperluas sayap bisnisnya, Gojek tidak hanya berdiam di Indonesia. Mereka meluncurkan layanan di Asia Tenggara, yaitu di negara Vietnam, Singapura, dan yang terakhir di Thailand dengan nama Get, perusahaan lokal yang mereka dirikan. Walau di negara-negara luar Indonesia, Gojek baru menyediakan layanan transportasi online, pengiriman barang, dan pesan antar makanan. Tapi bukan tidak mungkin ke depannya semua layanan Gojek bisa diimplementasikan di negara-negara lain. Dengan begitu, nantinya dunia bisa mulai merasakan bagaimana Super App yang dihadirkan oleh Gojek. Di sini saya Zahra Triwulandari ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tentang kelebihan dan kekurangan Super App. Kelebihan dari Super App selain memudahkan pengguna karena efisien, Super App ini juga menghemat memori penyimpanan. Karena hanya dengan satu aplikasi, kita bisa menggunakan banyak sekali fitur dibanding harus menginstal banyak aplikasi, sehingga menghadirkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari pengguna. Selain itu juga bisa menghemat waktu pengguna. Lalu ada kekurangan dari Super App, yaitu munculnya kekhawatiran akibat dari semua efisiensi dan kenyamanan ini, yaitu privasi data. Di mana sebuah Super App ini mengumpulkan data pribadi dan akun finansial dalam penyediaan berbagai layanannya, dan semua data yang sangat berharga, bernilai, dan bermanfaat tersebut bisa disalahgunakan. Semua aplikasi dan layanan yang melakukan hosting data akan
akan selalu rentan terhadap ancaman dan upaya kejahatan cyber. Semakin super sebuah aplikasi akan semakin berharga datanya. Jutaan pengguna baru dan transaksi yang kian banyak berarti semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan. Di era digital ini, data adalah komoditas berharga. Apa yang akan terjadi jika data pengguna dengan rincian aktivitas serta informasi finansial jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab? Atau bagaimana ketika penjahat cyber bisa membobol dan mengambil informasi berharga tersebut? Di sini saya memberi salah satu contoh kejahatan cyber. Jadi baru-baru ini aja ada peretas yang menyebut dirinya Dynastic Players mengklaim telah menjual 26,42 juta data pribadi ke Dream Market atau pasar gelap di dark web. Di antara tersebut diduga berasal dari sebuah super aplikasi ternama di Indonesia. Ini adalah sebuah peringatan bagi penyedia layanan atau aplikasi untuk terus berusaha menjaga keamanan data pelanggan. Perkenalkan, nama saya Amelinda Purwati. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi teman saya tentang super app butuh perlindungan super. Menggunakan aplikasi yang aman adalah hal terpenting bagi pelanggan yang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi adalah pintu untuk menjangkau data yang sangat bernilai. Ini artinya, aplikasi bagaikan tambang emas bagi bot jahat. Bot-bot semacam ini mampu mendata ketikan pada keyboard atau keypad kita, mengumpulkan kata sandi, mengambil informasi keuangan, dan bahkan meluncurkan serangan DDoS atau Distribute Denial of Service yang akan membuat super app menjadi tidak aman bagi penggunanya. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk mendesain super app dengan strategi-strategi keamanan yang berpusat pada aplikasi, bisa menemukan dan mengenali pola traffic data yang tidak biasa di tengah semakin banyaknya traffic data oleh bot yang bekerja secara otomatis. Penyedia super app dapat memastikan keamanan aplikasi dan data-data yang tersimpan di dalamnya dengan memasang firewall aplikasi web yang memiliki fitur lengkap namun fleksibel. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan memblokir traffic data yang tidak diinginkan melalui kemampuan-kemampuan seperti perlindungan proaktif terhadap bot, pendeteksian, handless browser, dan analisis pelaku. Menjaga keamanan data konsumen harus menjadi prioritas penyedia super app, sehingga aplikasi super mereka dipastikan bisa terus mempertahankan pertumbuhannya. Jika tidak, bukan hanya data pelanggan yang terancam, namun juga bisnis dan reputasi penyedia super app itu sendiri. Selanjutnya, tantangan super app. Tantangan super app di Indonesia yaitu berasal dari aspek persaingan sesama super app. Sebelum menjadi super app, semua startup bisa saling menjatuhkan dengan memberikan promosi, diskon hingga cashback berkelanjutan. Nah, contohnya di sini itu seperti Gojek dan Grab. Persaingan keduanya kini mengarah untuk menjadi super app di kawasan Asia Tenggara dengan cara berekspansi ke lini bisnis yang baru. Persaingan ketat membuat kedua platform ini rajin membakar uang hingga miliaran dolar selama beberapa tahun untuk menarik pelanggan. Praktik itu akhirnya menciptakan dinding penghalang bagi kompetitor untuk menguasai konsumen hingga produk startup itu ditinggalkan oleh pelanggannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.